Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita membahas satu rahasia tua yang banyak disembunyikan orang Jawa. Rahasia yang hanya dibisikkan dari para tetua desa kepada orang-orang terpilih, karena sebentar lagi kita memasuki malam Kamis Pahing, malam yang konon bisa membuka pintu rezeki yang tidak terlihat. Sejak masa para leluhur Jawa, malam telah menjadi bagian penting dalam membaca tanda-tanda alam dan perubahan rezeki. Namun, tidak ada malam yang memancing rasa penasaran sebesar malam Kamis Pahing. Para tetua desa menyebut malam ini sebagai malam perbatasan, sebuah titik ketika batas yang memisahkan dunia manusia dan dunia gaib melemah. Banyak manuskrip tua, yang hanya disimpan oleh keluarga-keluarga tertentu, menyebut Kamis Pahing sebagai malam ketika langit menunduk dan bumi membuka telinga. Dahulu, sebelum listrik menerangi desa-desa, para penduduk menggantungkan hidup pada cahaya bulan, api obor, dan tanda-tanda alam. Pada malam Kamis Pahing, mereka sering mendengar suara halus seperti desir angin bergerak dari arah yang tidak lazim. Ada kalanya suara langkah kaki terdengar di tanah kering padahal tidak ada seorang pun yang melintas. Tetua kampung menafsirkan itu sebagai tanda bahwa para penjaga gaib sedang melakukan perjalanan. Mereka bukan makhluk jahat, melainkan pembawa pesan, pembawa arah, dan penyaring energi yang akan turun kepada manusia. Di beberapa desa tua di lereng Gunung Lawu, Gunung Merapi, hingga Alas Purwo, malam Kamis Pahing dijadikan waktu untuk melakukan laku diam, sebuah ritual hening tanpa banyak bicara. Mereka percaya bahwa alam halus justru mendengarkan manusia pada malam ini. Jika hati seseorang bersih dan niatnya lurus, ia akan dikabulkan. Jika hatinya penuh amarah dan dengki, maka rezekinya akan tertutup, kadang selama berbulan-bulan ke depan. Naskah kuno juga menyebut bahwa malam Kamis Pahing merupakan malam ketika para penjaga cahaya melakukan patroli. Mereka membawa obor kecil yang tidak terlihat dengan mata fisik, tetapi dapat dirasakan oleh orang-orang yang peka. Obor-obor ini diyakini sebagai simbol penyuluh jalan takdir manusia. Jika obor itu lewat di depan rumah seseorang, maka orang itu dipercaya akan menemukan jalan rezeki baru dalam waktu dekat, entah berupa peluang, pertemuan orang penting, atau perlindungan dari musibah yang seharusnya menimpanya. Dalam beberapa catatan keluarga keraton, malam ini juga menjadi malam ketika banyak abdi dalam melakukan doa dan tirakat. Mereka tidak mencari kekayaan, melainkan kejernihan batin. Sebab mereka percaya, kejernihan adalah pintu rezeki paling awal. Ketika batin jernih, seseorang dapat melihat kesempatan yang selama ini tertutup oleh keraguan. Banyak pemimpin Jawa kuno yang justru mengawali langkah besar mereka pada Kamis Pahing, mulai dari membuka usaha, memulai perjalanan, hingga mengambil keputusan politik besar. Itulah sebabnya, meskipun zaman modern telah menghilangkan banyak tradisi, malam Kamis Pahing tetap disimpan sebagai rahasia tua yang tidak boleh disepelekan. Energi malam ini seperti gelombang halus yang tidak terlihat, tetapi bekerja nyata dalam menggerakkan arah hidup. Dalam tradisi Jawa, setiap weton adalah kombinasi antara hari dan pasaran yang membentuk energi unik. Namun, Pahing selalu dianggap memiliki aura paling terang dan paling tegas. Energinya seperti matahari yang menembus kabut, kadang menusuk, kadang memberi kehangatan, tapi selalu membawa perubahan. Ketika Pahing jatuh pada malam Kamis, para tetua menyebutnya sebagai perpaduan cahaya dan jalan. Kamis sendiri dalam primbon Jawa adalah hari ilmu, hari ketika wangsit lebih mudah turun. Energinya lembut namun dalam. Sementara Pahing adalah pasaran yang melambangkan kekuatan batin, keberanian, dan ketegasan nasib. Ketika keduanya bertemu, terjadilah gelombang energi yang tidak bisa dianalisis secara logika modern, tetapi sangat terasa oleh mereka yang sensitif terhadap perubahan hidup. Banyak kisah turun-temurun menceritakan tentang orang-orang sederhana yang hidupnya berubah setelah Kamis Pahing. Seorang pedagang sayur dari Magetan pernah menuturkan bahwa pada malam sebelum Kamis Pahing, ia bermimpi melihat sungai besar yang jernih. Esok paginya, ia tanpa sadar mengubah tempat jualannya.
Ia berpindah ke lokasi yang sebelumnya tidak pernah ia pertimbangkan. Anehnya, lokasi itu justru membawanya pada penjualan terbesar dalam hidupnya. Ketika ia menceritakan hal ini kepada tetua kampung, sang tetua hanya tersenyum. Pahing Mu sedang membuka jalan. Ada pula cerita seorang pekerja bangunan di Jepara yang selama bertahun-tahun hidup pas-pasan. Pada Kamis Pahing tertentu, ia tiba-tiba tergerak untuk membantu seorang tetangga tanpa pamrih. 2 hari kemudian, ia ditawari pekerjaan tetap dengan gaji lebih besar. Baginya itu adalah kebetulan. Tapi para orang tua menyebutnya sebagai rezeki tak terlihat. Jalan yang dibuka oleh energi Pahing melalui niat baik yang sederhana. Energi Pahing tidak selalu muncul dalam bentuk uang. Kadang berupa keberanian mengambil langkah yang selama ini ditunda. Orang Jawa percaya bahwa rezeki datang bukan hanya dari usaha, tetapi dari keberanian membuat keputusan pada momen yang tepat. Kamis Pahing adalah momen itu. Energinya mendorong seseorang untuk keluar dari zona stagnasi, menjadi lebih berani menghadapi peluang baru, dan lebih peka terhadap tanda-tanda kecil. Beberapa spiritualis Jawa mengatakan bahwa pada malam ini, langit seperti menurunkan cahaya tipis yang tidak terlihat, tetapi menyinari jalur rezeki seseorang. Cahaya ini bisa berupa intuisi, ide tak terduga, atau perasaan kuat untuk melakukan sesuatu. Jika seseorang mengikuti petunjuk itu, ia akan menemukan pintu rezeki baru yang selama ini tertutup. Kesimpulannya, Pahing adalah kekuatan, Kamis adalah kebijaksanaan. Ketika keduanya bertemu di malam Kamis Pahing, rezeki seseorang bisa datang dari arah yang tidak pernah ia duga. Dalam tradisi primbon Jawa, rezeki tidak pernah dipahami semata sebagai uang atau kekayaan. Rezeki adalah aliran hidup, sesuatu yang mengalir melalui manusia, menggerakkan langkah, dan membentuk kejadian-kejadian yang tampaknya kebetulan, padahal sudah diatur oleh alam. Pada malam Kamis Pahing, aliran ini dipercaya menjadi lebih aktif, lebih terang, dan lebih mudah terbaca oleh mereka yang peka terhadap tanda-tanda halus. Di banyak desa tua, para sepuh sering berkata, rezeki itu tidak datang dari tangan manusia, tapi dari arah yang tak terlihat. Ungkapan itu bukan hanya filosofi, tetapi gambaran konkret dari apa yang disebut sebagai pintu rezeki gaib. Pintu ini bukan berupa gerbang fisik, tetapi jalur energi yang menghubungkan seseorang dengan peluang dan keberuntungan. Jalur itulah yang dipercaya terbuka lebar pada malam Kamis Pahing, seakan ada kekuatan alam yang menggeser penghalang tak kasat mata yang selama ini menutupi jalan seseorang. Menurut sebagian praktisi kejawen, pada malam ini para penjaga halus keluar membawa cahaya seperti obor kecil. Cahaya itu bukan untuk menerangi mereka, tetapi untuk menerangi manusia. Mereka bergerak di sepanjang rumah-rumah, pekarangan, sawah, dan hutan kecil. Mereka mencari titik gelap, tempat seorang manusia sedang kebingungan atau butuh jalan keluar. Jika menemukan seseorang yang hatinya sedang buntu, mereka memberikan tanda. Tanda ini disebut sebagai kode gaib. Kode gaib bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang mendapat petunjuk melalui mimpi. Kadang mimpi itu sederhana, melihat jalan panjang, air yang mengalir, pintu yang terbuka, atau cahaya kecil di kejauhan. Namun maknanya sangat besar bagi orang yang mengalaminya. Ada pula tanda yang muncul dalam bentuk firasat kuat, keinginan tiba-tiba untuk menghubungi seseorang, membuka usaha, menghindari rencana tertentu, atau mengganti arah perjalanan. Tidak sedikit yang akhirnya menemukan rezeki besar hanya dengan mengikuti intuisi aneh yang muncul tepat pada Kamis Pahing. Beberapa orang melaporkan mengalami kejadian yang tampaknya kebetulan, tetapi terasa diatur. Misalnya, seseorang yang sudah lama mencari pekerjaan tiba-tiba bertemu orang yang membutuhkan tenaganya. Atau pedagang yang biasanya sepi, mendadak kedatangan pembeli pertama pada pagi setelah Kamis Pahing, lalu dagangannya lancar sepanjang hari. Dalam primbon, hal ini disebut sebagai pembukaan jalur. Alam tidak memberi rezeki secara langsung,
tetapi memindahkan seseorang ke posisi yang tepat agar rezekinya mudah masuk. Namun, tidak semua orang bisa membaca kode ini. Seringkali manusia mengabaikan tanda-tanda kecil karena terlalu sibuk memikirkan hal besar. Padahal, dalam kejawen, tanda kecil justru adalah bahasa alam yang paling jujur. Orang yang hatinya bersih, pikirannya tenang, dan jiwanya tidak terikat rasa iri akan lebih mudah menangkap kode ini. Itulah kenapa tirakat atau laku diam sering dilakukan pada malam Kamis Pahing, agar hati menjadi seperti cermin, mampu memantulkan petunjuk tanpa distorsi. Pintu rezeki tak terlihat juga memiliki sifat unik, ia tidak bisa dipaksakan terbuka. Namun ia terbuka sendiri ketika hati seseorang selaras dengan energi malam tersebut. Dalam banyak cerita turun-temurun, orang yang merendahkan hati, bersyukur, dan menahan diri dari emosi negatif pada malam Kamis Pahing sering menjadi orang yang paling mendapat jalan rezeki yang luas. Dan pada akhirnya, ajaran Primbon selalu mengingatkan, rezeki yang datang dari pintu tak terlihat jauh lebih kuat, lebih stabil, dan lebih membawa ketenangan dibanding rezeki yang dicari dengan paksaan. Karena rezeki seperti itu adalah rezeki yang tumbuh dari keharmonisan antara manusia dan alam. Bagi orang Jawa, alam tidak pernah diam. Alam selalu memberi tanda, selalu berbisik, selalu menunjukkan arah kepada manusia. Hanya saja, tidak semua orang mampu membaca tanda itu. Pada malam Kamis Pahing, tanda-tanda alam ini menjadi lebih jelas, lebih kuat, dan lebih mudah dirasakan. Para tetua desa sering mengatakan bahwa siapapun yang peka akan merasakan perubahan sebelum malam tersebut datang. Salah satu tanda paling umum adalah terbangun di tengah malam tanpa alasan jelas. Biasanya antara pukul 2 hingga pukul 3 dini hari. Dalam dunia spiritual Jawa, jam ini dikenal sebagai jam sunyi, saat energi alam sedang stabil dan bersih. Jika seseorang sering terbangun pada jam ini menjelang Kamis Pahing, itu pertanda bahwa alam sedang mencoba menyampaikan sesuatu, entah memperingatkan, membimbing, atau membuka pintu rezeki baru. Tanda kedua adalah mimpi tentang air, sungai, atau cahaya keemasan. Air dalam Primbon Jawa adalah simbol rezeki yang mengalir. Sungai adalah simbol jalan hidup. Dan cahaya keemasan adalah simbol pemurnian, rezeki bersih, serta keberuntungan yang akan datang. Mimpi-mimpi ini tidak selalu secara harfiah menggambarkan rezeki, tetapi menjadi refleksi dari energi alam yang sedang menata ulang jalan hidup seseorang. Ada juga tanda berupa rasa gelisah yang tidak negatif. Gelisah ini tidak membuat seseorang takut atau khawatir, tetapi membuatnya merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang penting. Para sepuh menyebutnya sebagai panggilan energi. Seolah-olah ada kekuatan halus yang mengetuk pintu batin, meminta seseorang untuk lebih tenang, lebih memperhatikan lingkungan, lebih mendengarkan kata hati. Gelisah ini adalah pengingat bahwa malam Kamis Pahing akan menjadi titik perubahan dalam hidupnya. Tanda berikutnya adalah kemunculan peluang kecil yang tampaknya sepele, tetapi sebenarnya sangat penting. Misalnya, seseorang tiba-tiba mendapat pesan dari teman lama, atau diajak bicara oleh orang yang tidak pernah akrab sebelumnya. Ada pula pedagang yang biasanya sepi mendadak mendapat pembeli lebih awal dari biasanya. Peluang kecil ini bukan kebetulan semata, tetapi bagian dari mekanisme alam dalam menggeser energi rezeki seseorang. Dalam beberapa kasus, orang yang peka juga akan mendengar bisikan halus berupa intuisi kuat. Misalnya, merasa perlu menunda perjalanan, mengubah jadwal, mencoba ide baru, atau menghindari konflik. Intuisi ini adalah bentuk peringatan dari alam agar seseorang selaras dengan jalur rezekinya. Namun tanda-tanda tersebut hanya bisa terbaca oleh orang yang hatinya tidak dipenuhi kemarahan, iri, dendam, atau kesombongan. Energi negatif seperti itu menutup mata batin, membuat seseorang buta terhadap kode alam. Karena itu, banyak tetua yang mengajarkan agar menjelang Kamis Pahing seseorang menjaga ucapan, menghindari pertengkaran, dan memperbanyak ketenangan. Bagi mereka yang merespons tanda-tanda tersebut dengan baik, dengan ketenangan, keikhlasan, dan niat baik, malam Kamis Pahing menjadi titik balik.
Pintu rezeki yang selama ini tertutup bisa terbuka. Peluang yang lama menghilang bisa kembali muncul. Dan masalah yang selama ini menekan bisa tiba-tiba menemukan jalan keluar. Pada akhirnya, tanda-tanda ini bukan sekadar fenomena mistis, tetapi cara alam menyesuaikan langkah manusia dengan takdir rezekinya. Dalam ajaran kejawen, laku atau tirakat bukanlah sesuatu yang rumit. Justru yang paling disukai para leluhur adalah laku sederhana yang dilakukan dengan niat bersih dan hati yang tenang. Para sepuh selalu berkata, alam tidak mendengar suara keras. Alam hanya mendengar suara hati. Itulah mengapa laku di malam Kamis Pahing dibuat sederhana namun penuh makna. Karena pada malam inilah, setiap niat manusia memantul lebih kuat. Seakan ada gema tak terlihat yang membawa doa itu lebih cepat sampai ke langit. Lelaku pertama yang paling dikenal adalah menyalakan dupa atau wewangian lembut. Tujuannya bukan untuk memanggil makhluk halus, tetapi sebagai simbol bahwa manusia sedang membersihkan jalur energi di sekelilingnya. Dalam budaya Jawa, asap dupa dianggap sebagai jembatan antara dunia nyata dan dunia halus. Ketika asap itu naik perlahan ke udara, ia digambarkan sebagai tanda bahwa niat baik seseorang ikut terangkat bersama asap tersebut. Lelaku kedua adalah duduk tenang selama 7 menit, tanpa terganggu oleh suara luar. 7 menit mungkin terdengar singkat, tetapi dalam dunia batin, 7 menit adalah waktu yang cukup untuk menyelaraskan jiwa manusia dengan getaran malam Kamis Pahing. Duduk ini bukan meditasi rumit. Cukup bersandar, menutup mata, dan membiarkan napas mengalir tenang. Pada saat itu, seseorang harus membuang segala pikiran buruk, kemarahan, cemburu, kekecewaan, dan rasa minder. Karena energi negatif seperti itu adalah tembok yang menutup pintu rezeki. Lelaku ketiga adalah mengucapkan niat yang sederhana. Niat tidak boleh dibuat rumit. Leluhur mengajarkan bahwa alam justru lebih mudah mengabulkan niat yang jernih dan singkat. Seseorang bisa mengucapkan, "Ya Gusti, bukakan jalan rezekiku dari arah yang Engkau kehendaki, bukan dari arah yang kupaksakan." Ucapan ini bukan mantra, tetapi pengakuan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya dari kekuatannya sendiri. Ada campur tangan alam dan takdir yang jauh lebih besar dari ego manusia. Lelaku keempat adalah menjaga diri dari emosi buruk pada malam itu. Menurut kepercayaan, energi marah, iri, atau benci bisa merusak jalur cahaya yang seharusnya terbuka pada Kamis Pahing. Energi buruk seperti itu digambarkan sebagai kabut hitam yang menutup jalan rezeki. Banyak kisah mengatakan seseorang kehilangan peluang besar hanya karena ia meledak emosinya pada malam ini. Karena itu, sebelum Kamis Pahing datang, para sepuh selalu mengingatkan untuk menjaga lidah, menjaga perilaku, dan menjaga hati. Lelaku terakhir adalah sedekah kecil pada keesokan harinya. Bisa berupa uang receh, makanan ringan, atau apapun yang ringan bagi diri sendiri tapi bermanfaat bagi orang lain. Sedekah kecil dianggap sebagai penyeimbang energi, tanda bahwa rezeki yang masuk tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Leluhur percaya, siapapun yang mau berbagi seusai Kamis Pahing akan diberi jalan rezeki yang lebih luas selama 7 hari berikutnya. Yang membuat lelaku-lelaku ini kuat bukanlah ritualnya, melainkan niat di dalamnya. Karena dalam kejawen, niat adalah pintu pertama yang membuka segala hal, termasuk pintu rezeki yang tak terlihat. Para leluhur percaya bahwa alam tidak bergerak secara acak. Alam memiliki ritme, memiliki denyut, memiliki waktu-waktu tertentu ketika energi menjadi lebih kuat atau lebih halus. Malam Kamis Pahing adalah salah satu titik ketika energi alam mencapai puncaknya. Perpaduan dua kekuatan besar, Kamis sebagai hari kebijaksanaan, dan Pahing sebagai pasaran kekuatan batin, menciptakan gelombang energi yang dianggap mampu mengubah arah hidup seseorang. Mengapa bisa demikian? Karena Kamis dalam kejawen adalah hari turunnya ilmu. Pada hari ini, banyak orang tua zaman dulu memilih melakukan doa, memulai usaha baru, atau mengambil keputusan penting. Kamis dianggap sebagai hari penyambung langit. Waktu ketika alam halus lebih dekat kepada manusia.
Sementara itu, Pahing adalah pasaran yang membawa energi yang terang, tegas, dan kuat. Energi Pahing sering digambarkan sebagai cahaya yang menusuk gelap, membuka kabut yang menutupi jalan seseorang. Ketika dua energi ini bertemu pada malam yang sama, terjadilah apa yang disebut sebagai pergeseran jalur takdir. Tidak berarti seseorang langsung menjadi kaya raya dalam semalam. Tetapi energi pada malam ini membuka jalan-jalan kecil yang selama ini tertutup. Sebuah peluang kecil yang biasanya terlewat, tiba-tiba terlihat. Keberanian untuk mengambil keputusan muncul tanpa disadari. Hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih terarah, dan intuisi lebih tajam. Dalam catatan para sepuh desa, Kamis Pahing sering membawa kejadian-kejadian yang dianggap sebagai keajaiban kecil. Ada orang yang menemukan barang hilang pada hari berikutnya. Ada yang tiba-tiba mendapat kabar baik dari jarak jauh. Ada pula yang akhirnya menemukan solusi mengenai masalah yang bertahun-tahun ia hadapi. Kejadian-kejadian kecil seperti ini adalah tanda bahwa jalur rezeki sedang dibuka. Bagi sebagian spiritualis Jawa, energi Kamis Pahing digambarkan sebagai cahaya tipis keemasan yang turun dari langit. Cahaya itu tidak bisa dilihat mata fisik, tetapi dapat dirasakan. Orang yang hatinya bersih akan merasa lebih tenang, lebih yakin, dan lebih siap menghadapi hari-hari mendatang. Sementara orang yang hatinya penuh keraguan akan merasakan sedikit guncangan, seolah dipaksa untuk mengubah cara pandangnya agar jalan rezekinya tidak terputus. Ada pula kepercayaan bahwa makhluk-makhluk halus penjaga rezeki turun pada malam ini untuk memperbaiki jalur energi manusia. Mereka tidak membawa uang atau emas, tetapi membawa aliran keberuntungan, semacam dorongan halus yang menggerakkan manusia ke arah yang benar. Itulah sebabnya banyak orang merasakan peristiwa membaiknya keadaan setelah Kamis Pahing, meskipun tanpa alasan yang dapat dijelaskan secara logis. Kesimpulannya, Kamis Pahing tidak menciptakan rezeki, tetapi malam ini mengaktifkan kembali jalur yang selama ini tertutup oleh energi buruk, pikiran negatif, dan kesedihan yang tidak disadari. Ketika jalur itu kembali terbuka, rezeki yang seharusnya menjadi milik seseorang akan mengalir dengan sendirinya. Dan itulah keajaiban sejati Kamis Pahing. Sampai di sini pembahasan kita tentang malam Kamis Pahing. Malam yang sejak dulu dipercaya sebagai malam ketika pintu rezeki tak terlihat mulai terbuka bagi siapa saja yang hatinya bersih, niatnya lurus, dan tindakannya selaras dengan tuntunan leluhur. Kalau teman-teman merasa cerita dan pengetahuan ini membuka wawasan baru, atau mungkin membuat kalian lebih sadar bahwa rezeki bukan hanya soal harta, tapi juga tentang energi, keberkahan, dan kelancaran hidup, jangan lupa untuk like videonya sebagai bentuk dukungan supaya channel ini semakin berkembang, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali ada pembahasan baru tentang primbon, weton, dan rahasia energi rezeki dari warisan leluhur Jawa. Sampai bertemu di video selanjutnya, semoga malam kalian diberikan ketenangan, dan semoga pintu rezeki tak terlihat terbuka untuk kalian semua.